Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami datang kepada Engkau di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini. Kami merindukan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya setiap kata firman Allah dapat kami tangkap dan mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Supaya kami hidup berkenan apalagi di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus jangan tinggalkan kami. Urapi kami, kuduskan kami. Agar setiap kata firman menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam tema apa saja yang dibenci Tuhan. Apa saja yang dibenci oleh Tuhan. Sebenarnya saya ingin menuliskan apa saja yang tidak disukai Tuhan. Tapi Alkitab menulis demikian. Berarti itu satu hal yang serius. Apa yang sangat tidak disukai Tuhan. Allah itu kasih. Allah yang kasih itu tidak mungkin membenci orang yang melakukan. Orang yang berbuat seperti apa yang dia tidak sukai. Tapi dia benci apa yang dilakukan, kelakuannya itu yang tidak disukai. Ya, mari kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai ayat 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, Ya. hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, Ya. kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, kalau kita baca ini kan dikatakan bahwa 6 perkara ini yang dibenci. Lalu ditambahkan bukan hanya 6 tetapi 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan mulai menyebutkan satu persatu. Kita berada di zaman akhir. Zaman di mana kedatangan Tuhan lebih dekat. Kita mau lebih hari, lebih baik. Lebih baik dari kemarin, lebih baik dari minggu lalu. Ya, hidup kita harus seperti itu, menjadi pengikut Tuhan. Tidak boleh dari dulu sampai sekarang tidak berubah, sama saja kelakuan kita. Ya, harus lebih baik. Karena sejak Henok, zaman Henok, dia sudah bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan. Itu zaman masih Henok, keturunan keberapa itu dari Adam. Apalagi sekarang kita ini sudah di zaman akhir. Ya, jadi mari kita gereja Tuhan makin hari makin baik. Hindari apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang pertama, mata sombong. Kok matanya bisa sombong ya? Ya. Yang dimaksud ini bukan mata yang salah, mata itu. Tetapi yang dikatakan mata sombong ini adalah sikap hati. Yang selalu meremehkan orang, merendahkan orang. Inilah orang yang mata sombong. Jadi kalau saudara suka merendahkan orang, meremehkan orang, ya, maka itu adalah mata yang sombong. Nah, mata yang sombong. Jadi mencerminkan perasaannya lebih tinggi dari orang lain. Saya lebih baik dari itu orang. Saya lebih tinggi dari itu orang. Inilah orang yang mata sombong.
Ya, mata sombong. Merasa tidak butuh Tuhan. Ini. Karena kalau orang merasa bersalah, dia butuh Tuhan. Merasa perlu diampuni, ya, merasa perlu ditolong oleh Tuhan, ya. Nah, orang yang mata sombong juga sepertinya tidak butuh Tuhan. Ya, dia mampu sendiri. Nah, inilah, ya, menolak otoritas Tuhan. Itu mata sombong, termasuk semuanya di dalam kategori mata sombong. Contohnya di mana? Dalam cerita Injil Lukas, seorang pemungut cukai atau seorang Farisi dengan pemungut cukai, cerita ini, seorang Farisi yang datang berdoa menadahkan tangan lalu berkata, Tuhan, aku tidak sama seperti itu orang. Aku tidak sama seperti pemungut cukai. Aku apa. Lalu Tuhan berkata, orang yang justru seperti ini, mata sombong, tidak diterima ibadahnya. Tidak diterima persembahannya. Tetapi justru yang menepuk diri dadanya, aku orang berdosa, kasihani aku. Inilah orang yang dikatakan Tuhan pulang dengan hidup yang dibenarkan. Lukas pasal 18, silakan dibaca. Jadi kalau kita suka menghakimi orang lain, ya, kita ini tergolong orang yang mata sombong. Tidak bisa melihat kekurangan kita, cuma melihat kekurangan orang lain. Lukas 18 ayat yang ke-9 mulai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia berkata di dalam apa? Hatinya. Ya, betul ya. Orang Farisi itu, coba. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dalam hatinya. Jadi tadi mata sombong bukan matanya yang ini, tapi sikap hati. Merasa lebih baik, lebih mahir, lebih dipakai lebih daripada orang lain. Terus, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, ya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya. Bukan perampok, bukan orang zalim, Ya. bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wah, luar biasa. Terus, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. 1/10 dari penghasilan saya berikan kembali. Terus, Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. ya, Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, ya, melainkan ia memukul diri Ya. dan berkata, Ya Allah, ya Allah. kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. Jadi yang mana dibenarkan pulang? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Inilah orang yang dibenarkan Allah. Orang yang rendah hati. Tapi orang yang mata sombong, sikap hatinya merasa lebih baik dari orang, itulah orang Farisi. Dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, tapi Tuhan berkata orang ini tidak benar. Jadi Tuhan tidak suka sikap hati yang sombong, merasa diri lebih baik dari orang,
merasa diri lebih pintar, lebih tinggi, lebih apa, lebih tahu dan sebagainya. Jadi ini sikap hati yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini nomor satu. Lucifer adalah malaikat, tadinya adalah pemuji penyembah yang ada di surga. Pelayanannya sangat dipakai Tuhan dan dekat dengan tahtanya Allah. Ketika dia melihat semua menyembah, ada begitu semarak, maka di dalam hatinya timbullah keinginan untuk menyamai Allah itu, keinginan untuk disembah, ya, keinginan untuk kedudukan Allah itu. Inilah mata yang sombong ketika dia lihat luar biasa. Dia ingin, lalu kemudian akhirnya dia mau memimpin malaikat untuk berontak, dan Tuhan hukum, dilempar langsung ke dalam hukuman dan tidak keluar dari sana. Ya, dia mau menyamai yang maha tinggi. Dan nanti di akhir zaman di mana sesudah gereja diangkat, yang hidup benar dan kudus, mengikuti jejak seperti Henokh yang hidup kudus, hidup benar, berjalan dengan Allah, tidak mengalami kematian, itu diangkat. Ya, maka akhirnya datanglah manusia durhaka yang memproklamirkan diri dia adalah Allah. Dia manusia asli, manusia darah daging, tapi di dalamnya iblis sepenuh, setan yang bernama Antikristus. Inilah yang harus kita waspadai hidup kita, jangan sampai masuk di zaman sengsara yang harus kita melepaskan nyawa kita dengan harga darah sendiri. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana Henokh di tengah-tengah dunia pada masa itu hidupnya bersih, berkenan kepada Tuhan sehingga dia tidak mengalami mati, dia diangkat hidup-hidup. Ya, supaya kita juga mengalami seperti Henokh, diangkat hidup-hidup, hidup kudus, hidup tidak bercela. Ya, makanya Tuhan itu baik, dia memberitahu kita 7 kelemahan gereja yang harus ditiadakan dari hidup kita. Kita baca dulu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ayat 1, ayat 2 kita baca. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, Ya. supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, Ya. seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya. Terus, Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka, manusia asli darah daging, tapi setan penuh di dalamnya. Ya, terus, Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. terus, Bahkan ia duduk di bait Allah
dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, dia mau menentang, dia mau sebagai Allah, menyamai Allah itu. Itu iblis yang langsung dilemparkan. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki sikap hati yang sombong. Orang yang sikap hatinya sombong tidak pernah ingin ditegur, memperbaiki kekurangan kesalahannya, ya, dia mempertahankan. Nah, ini pendurhaka ini, antikris, itu akan ada. Tapi kata Tuhan, pada waktu kita itu sudah diangkat, ya. Sekarang ini antikris masih ditahan. Yang menahan itu kalau disingkirkan, dia muncul. Marilah kita hari-hari ini hidup penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan, belajar melayani dengan sungguh, belajar baca dan doa dengan sungguh, bukan sekedar. Ya, memang kita masih jauh dari sempurna, tapi kita mau belajar bahwa Tuhan sesungguhnya menyenangkan orang yang rendah hati. Pemungut cukai itu di dalam Injil Lukas tadi, dia tebut-tebut, aku orang berdosa, rendah hati. Amsal 16 ayat 18 sampai 20. Ini sikap-sikap rendah hati. Kecongkakan mendahului kehancuran. Siapa yang merasa dirinya tinggi, congkak, wah ini matanya sombong melihat orang lain, dia yang paling bagus. Ini mendahului kehancuran sudah. Terus, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Terus, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, ya, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Jadi Tuhan mau orang rendah hati lebih baik bersama dengan orang yang rendah hati. Jadi yang dibenci Tuhan, mata yang sombong. Ini artinya keinginan hatinya untuk lebih dari orang, merasa hebat lebih dari orang lain. Ini yang tidak disukai. Yang kedua, lidah dusta. Tolong dibaca lagi itu Amsal pasal 6. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, Ya. bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Mata sombong, Mata yang sombong, lidah dusta. nah ini lidah dusta. Terus, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. ya, lidah dusta. Tuhan itu kebenaran. Jadi kalau orang berkata dusta itu ketidakkebenaran. Jadi kalau kita ini orang Kristen suka berdusta, orang hamba Tuhan berdusta, kita tidak sama dengan Tuhan. Tuhan itu kebenaran. Di dalam Tuhan tidak ada dusta. Nah, kalau manusia berdusta, Tuhan itu selalu berbalikan dengan kebenaran, dengan Tuhan. Jadi Tuhan ajar kita jangan suka berdusta. Bicara terus terang apa adanya. Biasa berdusta, mau dusta kecil, mau dusta kecil, mau dusta besar, ya dusta. Ya, lidah dusta itu dibenci oleh Tuhan. Dan siapakah pendusta? Iblis itu pendusta, bapak segala dusta. Jadi kalau orang Kristen anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus adalah Bapa yang di sorga, dia suka berdusta, dia bukan anak Bapa di sorga, tapi anaknya daripada iblis, bapaknya segala dusta. Ya, Yohanes 8 ayat 43 sampai 45.
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, tidak hidup dalam kebenaran. Terus? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, kalau orang Kristen suka dusta, masa ada kebenaran? Ya, di dalam orang Kristen yang suka berdusta itu tidak ada kebenaran. Terus? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapaknya segala dusta. Jadi orang Kristen jangan bawa mulutmu, lidahmu untuk berdusta. Dusta. Dusta kecil, dusta putih. Tidak ada dusta putih. Dusta semua dusta. Ya. Bapakmu itulah pendusta. Siapa dia? Iblis. Dari awalnya dia berdusta. Ya. Dustanya iblis kepada Hawa. Dia bilang, Bapak Tuhan Allah melarang kamu makan semua buah pohon ini toh. Itu dia putar balik. Ya. Padahal tidak demikian. Yang diminta Bapak di sorga, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, hanya satu, pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia putar. Orang Manado bilang putar balik. Dusta. Ya, tolong dibaca itu. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat, Ya. yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tidak demikian toh, kebenarannya bukan. Kebenarannya adalah semua buah dalam taman ini boleh dimakan, kecuali satu, pengetahuan baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 16, tolong dibaca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dia putar balik dusta kepada manusia yang namanya Hawa, yang suka dengar dusta. Dan suka dengar kebenaran. Tuhan itu benar. Kebenarannya itu adalah semua buah dalam taman ini boleh dimakan, kecuali satu, pengetahuan baik dan jahat. Tapi diputar. Nah, kalau orang Kristen tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, tidak punya pengetahuan benar tentang Alkitab, tidak suka dengar yang benar itu, lama-lama didustai oleh setan. Habis. Didustai oleh setan. Tadi saya naik kendaraan, ngomong-ngomong dengan driver, orang Kristen. Tapi saya bilang, Pak, tugas kami adalah memberikan pengajaran, penjelasan bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Bapak orang Kristen, tapi Bapak tahu banyak orang tidak tahu baca Alkitab. Suruh buka kitab Tawarik, dia tidak bisa, Pak. Suruh buka kitab Filipi, dia pusing. Karena yang disukai apalagi zaman sekarang ini cuma apa? Di video-video di HP. Semua orang pada sibuk itu, Pak. Ya toh? Nah, nanti setan putar balik.
habis Pak. Dibilang benar. Berapa banyak orang Kristen tahu bahwa mabuk-mabuk minum-minum itu tidak bagus. Ini kan tubuhnya Tuhan Pak. Ya, berapa banyak orang Kristen tahu cacat-cacat tubuh itu tidak bagus, tidak dilarang. Ya betul, tidak tahu. Ya, berapa banyak Pak orang Kristen punya istri lebih dari satu, punya satu mau lagi satu, punya satu mau satu lagi. Berapa banyak orang Kristen hidupnya hanya melampiaskan hawa nafsu dan mabuk. Tapi masuk gereja Pak. Nah kalau sudah meninggal juga tidak masuk gereja. Kalau sudah meninggal mau acara-acara penguburannya, waduh, serba wah. Harus pendetanya harus begini. Kalau tidak pelayanannya kurang bagus. Berapa banyak Pak seperti itu. Tapi waktu hidup tidak masuk gereja. Nah kalau dikasih tahu Pak lain kali marah dia. Iya Pak ya, sulit ya jadi pendeta ya. Tidak sulit juga Pak. Ya, kita semua memberitahu, kita juga mawas diri. Lalu kalau orang tidak bisa terima, ya apa boleh buat. Kita serahkan dan doakan kepada Tuhan. Ya, jadi iblis itu memutarbalikkan. Dia serang kepada Allah yang adalah Allah yang terang. Bayangkan, kalau orang Kristen tidak punya pemahaman Alkitab, apalagi kalau tidak mentaati firman, bohongnya lebih banyak. Berapa banyak orang Kristen bisa berbicara di muka umum, bisa berbicara dalam perkumpulan, tapi pencuri, pemabuk, korupsi, malah itu dimakan dengan enak. Ketika ditangkap, ketika dipecat, malah aduh sayang ya. Malah sayang dulu pendapatannya banyak karena pencuri-curi itu, korupsi itu. Ini kan belum bertobat namanya. Orang Kristen yang sudah bertobat, dia bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sudah tidak melakukan korupsi, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ini orang Kristen, sudah selamat. Sayang Pak ya, dulu saya ini banyak uang, sekarang malah tidak ada uang. Karena tidak bisa lagi curi-curi, tidak bisa korupsi. Ini yang mesti diberi pemahaman. Bukan dikecilkan, bukan direndahkan, tapi disadarkan. Ya, banyak Pak, saya bilang. Oh iya Pak, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Saudara pun punya kesempatan. Ketemu siapa saja, ketemu teman lama, ketemu siapa saja, saudara berbagi berkat apa yang engkau alami. Sampaikan, bukan diam. Jalankan tugas perintah Tuhan, menjadi saksiku, mulai dari rumahmu sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi kita? Besok ibu-ibu ke pasar apa itu? Pasar Jengki. Nah, di situ kamu bersaksi tentang apa yang dibuat Tuhan. Itulah ujung bumimu. Tugas tanggung jawab kita bicara. Tugas tanggung jawab kita bawa jiwa, bukan cuma sendiri terus, bertahun-tahun sendiri terus kita datang. Saya kenal seseorang, begitu dia bertobat, dia lahir baru. Dia bawa mobilnya, ini orang kaya ini, bawa mobil sendiri. Kalau dulu kerja sampai malam, nih jam 4 sudah tutup.
Dia pergi jemput orang. Mobilnya tidak muat, dia kasih uang, kamu naik, pergi jam sekian ke gereja saya. Jadi penuh gereja. Karena dia mengalami itu. Pegawainya semua disuruh, jam sekian 5 tutup, pergi pendalaman Alkitab, pergi ibadah doa. Coba. Nah, sampai di mana kita pernah omong tentang Kristus? Ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan nanti? Coba lihat itu orang masuk dalam lautan api, kamu tidak ngomong. Aku sudah ketemukan kamu tidak ngomong. Celaka. Iyalah, ya. Sekarang yang berikut, baca lagi Amsal pasal 6 tadi, tolong. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, ya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Mata sombong, mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah ini. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu bisa menunjuk orang baik, orang benar, salah. Tapi juga bisa itu merupakan fitnah. Ya, jangan memfitnah, jangan menunjuk salah orang yang tidak salah. Bahkan membunuh. Contohnya siapa? Kain. Kain itu bunuh Habel. Apa salahnya Habel sama Kain? Tidak ada. Bahkan dia jadi contoh sebetulnya. Dia memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan yang baik pada Tuhan. Malah kakaknya yang cemburu. Iri hati. Berbahaya. Amsal mengatakan iri hati membusukkan tulang. Iri hati membuat orang jadi bongkok. Sehingga seringkali karena iri hati itulah dia membunuh, menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Betapa baiknya Tuhan. Seringkali seseorang belum berbuat salah, Tuhan sudah bicara lewat hati nurani. Salah, jangan lakukan. Tuhan sudah bicara ke Kain, tapi dia tutup telinga. Kadang saudara, kena dengar suara Tuhan dalam hatimu. Kadang orang dipakai untuk bicara, kasih ingat kamu. Tapi kita tidak perhatikan. Nah, lanjut dibaca itu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Ia sangat menggoda engkau, ya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, ya. Lalu membunuh dia. Membunuh adiknya sendiri. Terus firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Ya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya. Jadi ini orang yang menumpahkan darah, membunuh. Ini Kain. Kenapa dia membunuh? Dia marah.
Karena dia lihat persembahannya tidak diterima. Harusnya dia introspeksi diri. Kenapa ya? Kenapa adik saya diberkati? Kenapa saya tidak? Kenapa orang itu diberkati, saya tidak? Harusnya mengakui apa yang salah dari hidupnya. Tapi bukannya itu yang dilakukan Kain. Tapi dia mau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Habel tidak pernah berbuat apa pun terhadap Kain. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengatai kakaknya, tidak pernah. Tapi karena dia tidak jaga hatinya, dia bunuh adiknya, menumpahkan darah. Sampai dikatakan Alkitab, darah adikmu berteriak dari bumi. Ya, jadi jangan menumpahkan darah. Allah itu pemberi hidup. Allah yang kasih hidup kalau kita masih hidup. Allah yang memberi nafas. Jangan membunuh manusia ciptaan Allah yang sama dengan Allah. Manusia kan awalnya diciptakan serupa segambar Allah. Jadi kalau jangan manusia dibunuh, itu membunuh gambar Allah. Banyak orang Kristen juga melakukan membunuh. Begitu banyak saya mengunjungi orang-orang ketika saya baru awal menyerahkan hidup, kurang lebih 40-50 tahun yang lalu. Itu orang Kristen loh, namanya orang Kristen di penjara. Saya tanya kenapa? Membunuh. Setelah diinjili, diajari firman Tuhan, dia sadar, dia mengerti, saya orang berdosa. Bayangkan, membunuh gambarnya Allah. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, jadi manusia tidak boleh membunuh. Tidak boleh ya menumpahkan darah kepada orang manusia lain. Itu dosa. Membunuh. Tapi ada juga sebelum membunuh, kenapa? Benci. Dia benci adiknya. Adiknya suruh asapnya naik begitu harum, Tuhan berkenan, adiknya berseri-seri senang sekali mencari domba-domba yang gemuk-gemuk, yang tambung, ya itu dipersembahkan. Dia cemburu, iri hati. Dari iri hati ini dia timbul hati mau membinasakan adiknya, dia bunuh. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa yang awal-awalnya cuma iri hati. Orang bisa membunuh dengan fitnah. Ini Alkitab sangat baik sekali mengajar kita. Apa sih yang dibenci Tuhan? Kita tidak pernah dibenci Tuhan. Sejahat-jahatnya manusia tidak pernah dibenci. Sejahat-jahatnya Kain tidak dibenci. Malah Tuhan cari Kain. Itu maksudnya apa? Tahu-tahu kalau bisa Kain mengatakan, ya Tuhan ampuni saya sudah bunuh adik saya. Tapi bukan itu. Dia malah membohongi Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Apakah aku penjaga adikku? Waduh, ini manusia. Tidak takut Tuhan. Ya, padahal dia sudah menumpahkan darah. Jangan memfitnah. Itu sama. Ya kurang lebih. Karena itu mari kita belajar baik-baik. Alkitab ini sungguh baik. Sekarang yang keempat yang tidak disukai oleh Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Tolong dibaca itu Amsal. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Ya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ya. Hati yang membuat rencana-rencana jahat.
Rencana-rencana yang jahat itu dimulai dari hati dan pikiran. Makanya hati-hati jaga pikiran dan jaga hatimu. Sebab dosa dimulai dari pikiran dan hati. Makanya Amsal mengatakan pada kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar hidup. Jaga hati dan pikiran. Dosa itu seperti dosanya Kain itu diawali dengan pikiran dan hatinya. Pikiran manusia dan hati manusia. Mau rancangan baik kita lakukan atau rancangan dosa. Semua dosa dimulai dari hati dan pikiran. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. itu yang menajiskan. Lanjut. Sebab dari dalam, dari hati orang, hatinya timbul segala pikiran jahat. Maka ada pikiran jahat. Jadi hati dan pikiran itu waspadai, jaga baik-baik. Sucikan saya Tuhan sampai ke dalam hati dan pikiran saya. Tuh, terus timbul segala pikiran jahat, percabulan, cabul, pencurian, pembunuhan, perzinahan, zina, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu yang menajiskan hati dan pikiran. Kalau timbul macam-macam ini, itu yang menajiskan, itu yang membuat manusia akhirnya membuat rencana-rencana jahat. Hati kita harus disediakan bisa menampung firman Allah yang menyelamatkan. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal 4 ayat 23. Dari hati inilah yang bisa membuat rencana jahat diolah di pikiran. Aku nanti satu waktu bunuh dia, aku satu waktu ini. Itu sebabnya mari kita mempunyai pikiran Kristus. Kata Alkitab, mempunyai pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus ditanggungjawabkan. Tidak merasa setara, saya ini sama kok, saya ini Allah. Tidak, dia turun ke bawah. Aku manusia biasa. Dalam wujud manusia itu dia merendahkan diri. Ya, Tuhan tolong kita. Jangan sampai kita membuat rencana jahat. Ini pikiran kita. Bersihkan. Jangan punya ancang-ancang yang jelek. Ya, rencana-rencana yang jahat. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Tapi mungkin tidak baca semua. Tapi kita baca. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau menustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Jadi merencanakan perbuatan yang jahat. Rencana-rencana yang jahat. Kan kalau kamu jual sekian, kan tetap kamu punya. Ya. Mau memberi tapi tidak ikhlas.
ditahan separuh. Istrinya juga berbohong, suami istri punya rencana yang jahat. Akhirnya dua-dua mati. Apa persembahannya diterima? Ya tidak. Ya. Jadi Ananias dan Safira ini jadi buat contoh. Jangan punya rencana-rencana jahat, tipu daya. Ya. Marilah kita pilih pikirannya Yesus, pikiran Kristus. Bukan rencana jahat. Kita disuruh berpikir pikiran yang baik. Jangan tipu-tipu. Ya, kalau kita berjalan dengan pikiran bersih, enak saudara. Ya, yang berikut dengan cepat. Yang kelima, yang tidak disukai Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah ini, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Inilah orang yang sangat antusias untuk berbuat dosa. Kaki segera menuju ke kejahatan. Antusias besar untuk berbuat dosa. Ya, dia bukan tergelincir atau hilaf. Oh maaf, saya salah. Tidak. Tapi dia antusias berbuat jahat. Kaki yang segera menuju kejahatan. Dan terlibat dengan banyak-banyak skandal dan keributan. Karena rancangannya sudah jadi, kakinya cepat-cepat pergi berbuat jahat. Kan manusia itu ada toh. Ini hanya ada satu yang dikatakan Tuhan, aku benci hal-hal seperti ini. Tapi kita disayang Tuhan. Kita mau diperbaiki Tuhan. Ya, yang berikut saksi dusta. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Cara jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Hati-hati jadi saksi dusta. Apalagi sumpah. Yang disemburkan adalah kebohongan. Memberi kesaksian palsu itu menghancurkan reputasi nama baik seseorang. Jadi kalau memang salah-salah, jangan memberi kesaksian yang palsu. Saksi dusta, saksi dari kebohongan. Ya. Berikut yang terakhir, ayat yang ke-7 itu tadi, Amsal yang pasal 6, tolong dibaca. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ya. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jangan suka menimbulkan pertengkaran antara dua sahabat. Jangan mengadu domba. Jangan menyebarkan gosip. Jangan memecah belah satu komunitas persaudaraan. Karena Tuhan senang dengan satu kesatuan. Betapa baiknya dan manis adanya kesatuan tubuh. Apalagi kesatuan tubuh Kristus. Jangan suka jadi pemecah belah, menimbulkan pertengkaran. Suami istri rukun damai itu dikehendaki Tuhan. Jangan ada orang masuk untuk memecah belah.
Itu dikatakan yang menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Betapa baiknya dan manis adanya saudara bersaudara duduk dengan diam. Jangan berbicara gosip. Kemudian jadi timbul pertengkaran. Ya, ini kekejian merusak kesatuan kasih yang Allah rancang. Jadi 7 hal ini jangan ada pada kita. Sebaiknya jadi orang yang merukunkan, menyatukan, bukan memecah belah. Ini 7 hal. Ya, saya catat 7 hal ini yang membuat tidak disukai Tuhan, dibenci kalau kita lakukan. Perhatikan daftar apa yang dibenci Tuhan. Saya ada catat. Perhatikan daftar apa yang dibenci Tuhan, mencakup seluruh bagian tubuh manusia. Betapa dosa bisa mencakup totalitas. Bayangkan ini, ya. Mencakup seluruh bagian tubuh manusia. Betapa dosa bisa menguasai totalitas hidup dari 7 ini saja. Dosa bisa menguasai semua keberadaan kita sebagai manusia. Sungguh Alkitab itu berharga. Tidak ada buku yang lebih baik dari Alkitab yang mengajar kita. Berbahagia saudara kalau mau belajar. Ya, banyak hal di sini. Banyak pelajaran rumah tangga, ya, banyak pelajaran saudara bersaudara, banyak hamba Tuhan, semuanya ada lengkap. Suami istri, bagaimana hidup nyaman, kan semua ada. Jangan korupsi seperti Sakeus, ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kan bahagia kita kalau kita tidak didapati melakukan dosa dan kesalahan. Betul ya? Bahagia tuh. Bahagia itu bukan karena punya nama baik, besar, punya kekayaan. Tidak. Bahagia itu karena kita ini memperkenankan hati Tuhan. Uang banyak belum tentu. Ingat itu ya. Kalau dulu kamu berbuat dosa, misalnya korupsi, sekarang sudah mengenal Tuhan, sekarang tidak mau lagi. Jangan pikir dulu, ya kalau saya ini dulu kan banyak uang, sekarang tidak ada uang. Ya, karena sekarang lebih benar di mata Tuhan. Masa tidak diberkati kalau sungguh. Kan Sakeus 4 kali lipat ku kembalikan pada orang yang sudah kuperas. Coba, 1/2 sebagian besar harta saya kasih orang miskin, habis. Tapi dia bilang apa? Yesus ada di saya, Yesus ada di rumahku, itu cukup, lebih dari cukup. Bahagia. Banyak kali orang putar, dipikir kalau banyak uang, banyak doe, banyak apa, banyak harta, banyak ya, itu menyenangkan. Belum tentu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.